Halo teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit EMJ Alam Sutra Tangerang. Di kesempatan kali ini saya mau berbicara hal yang penting berkaitan dengan kalau kita mengalami gangguan kejiwaan yang biasanya terkait dengan misalnya gangguan cemas, depresi, schizophrenia, bipolar, dan yang lainnya, termasuk gangguan kepribadian serta gangguan kejiwaan pada anak dan remaja, sebenarnya apa yang mesti kita lakukan pertama kali? Teman-teman kalau lihat pada kesempatan kali ini saya menggunakan seragam batik resmi dari Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia. Dan saya ingin mengingatkan teman-teman ya bahwa psikiater atau dokter jiwa itu beda dengan psikolog ya. Jadi ini perbedaan yang pertama yang harus teman-teman perhatikan. Kami dokter jiwa atau psikiater itu adalah dokter, ya kami itu dulu dokter umum yang mengambil spesialisasi di bidang kedokteran jiwa. Jadi dokter umumnya kalau saya dulu 6 tahun di FKUI, kemudian saya mengambil spesialisasi kedokteran jiwa selama 4 tahun. Jadi totalnya adalah 10 tahun. Sedangkan teman saya, misalnya Ibu Woro di Rumah Sakit EMJ, atau Ibu Alexandra yang saya sering kali bekerja sama adalah seorang psikolog. Ya, psikolog itu mereka mengambil sarjana psikologi 4 tahun dan kemudian di bidang master di bidang psikologi klinis selama 2 tahun rata-rata. Nah, kalau teman-teman perhatikan perbedaannya apa dong jadinya? Kalau misalnya demikian. Yang paling pertama harus diperhatikan adalah pendekatannya. Sebenarnya kalau dokter jiwa seperti saya, psikiater, pendekatannya adalah biopsikososial. Biologi, otak, psikologi, dan sosial. Sebenarnya pendekatan dengan teman-teman psikolog juga tidak berbeda. Pendekatan biopsikososial. Namun pada kondisi biologisnya, di mana kondisi gangguan kejiwaan kalau di bidang kedokteran dianggap sebagai kondisi gangguan medis ya. Jadi bisa mendapatkan pengobatan atau terapi dengan obat-obatan atau dengan cara-cara lain seperti misalnya TMS ya atau misalnya dengan menggunakan ECT ya atau terapi fisik ya biasanya ada juga dilakukan di berbagai rumah sakit jiwa di seluruh Indonesia. Nah, itulah yang membedakan. Jadi kalau misalnya di Indonesia, gampangnya itu ngebedain psikolog sama psikiater atau dokter jiwa adalah si dokter jiwa bisa kasih obat, psikolog nggak bisa kasih obat. Pendekatan yang lainnya juga sebenarnya berkaitan dengan psikoterapi. Nah, ada beberapa dokter jiwa, seperti saya misalnya, tidak menggunakan teknik psikoterapi pada keadaan praktek sehari-hari. Dikarenakan waktunya nggak cukup. Saya hanya menemui pasien sekitar 20 menit. Sedangkan psikoterapi minimal harus 45 menit sampai 1 jam untuk mendapatkan efektivitas yang baik. Begitupun juga untuk psikoterapi, biasanya tuh pasiennya datangnya seminggu sekali. Ada yang 2 minggu, tapi biasanya awal pertama tuh seminggu sekali. Nah, apa keperluannya psikoterapi ini? Pada berbagai macam kasus seperti depresi, gangguan cemas, di mana pasien ini mendapatkan dirinya mengalami suatu gangguan dalam proses kognisi. Misalnya, dia merasa kok gampang mengalami rasa putus asa. Lingkungannya tuh tidak bisa dia adaptasi dengan baik. Kemampuan dia untuk mengelola pikiran dan perasaannya juga kurang selalu stabil. Nah, inilah yang perlu pendekatan psikoterapi. Tapi kalau kita bicara tentang pengobatan, maka gejala-gejala yang datang ke dokter jiwa seperti saya, tentunya harus diperbaiki dulu. Teman-teman psikolog juga beberapa ada yang mengatakan, kalau untuk pada kasus depresi berat misalnya dengan ide-ide bunuh diri yang luar biasa dominan, maka tentu harus ada pengobatan dulu dengan obat sebelum dilakukan psikoterapi. Pasien-pasien yang mengalami gangguan schizophrenia, yang ada halusinasi maupun ada delusi atau waham, tentunya lebih baik dengan pengobatan dengan obat daripada dengan penggunaan psikoterapi. Karena pastinya gangguan sistem di otak yang menyebabkan halusinasi dan waham tersebut, yaitu dopamin yang meningkat luar biasa, harus menggunakan pengobatan. Nggak bisa pakai psikoterapi atau apalagi konseling doang gitu ya. Jadi memang itu yang perlu dipahami. Nah, teman-teman kalau misalnya mengalami masalah kejiwaan, jadi mesti kemana dulu nih?
saya mesti ke dokter jiwa atau ke psikolog dulu? Nah, yang paling penting sebenarnya adalah yang paling dekat dan mudah diakses. Itu dulu. Jadi kalau teman-teman dekatnya sama psikolog, misalnya di puskesmas teman-teman ada psikolog gitu ya, silakan datang ke psikolog. Kalau di teman-teman ada dokter jiwa, silakan datang ke dokter jiwa. Nggak usah khawatir dan nggak usah takut. Misalnya, nanti dok kalau ke dokter jiwa akan dapat obat dan ketergantungan. Ya masa kita mau memberikan obat yang bikin ketergantungan pasien? Pastinya kita ingin mengobati pasien dulu dong, sesuai dengan sumpah kedokteran kita. Begitupun juga psikolog. Kalau teman-teman psikolognya itu cukup baik dan memahami tentang masalah kejiwaan terkait dengan biopsikososialnya, pada kasus depresi berat, skizofrenia, pasti mereka akan merujuk langsung ke psikiater. Karena nggak bisa apa-apa juga kalau lagi kondisinya skizofrenia, psikotik akut misalnya, atau bahkan OCD yang berat, nggak mungkin dia bisa mengatasi dirinya dengan baik. Pasti dia perlu berasa dengan kondisi itu untuk membantu dengan pengobatan. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir kalau misalnya teman-teman mengalami masalah dalam perasaan, pikiran, ya perilaku, maka sebaiknya teman-teman bisa datang berobat kemanapun. Yang penting dekat dengan teman-teman. Mau ke dokter jiwa boleh, mau ke psikolog boleh, ya. Yang penting adalah teman-teman menyadari dulu. Nah, berbagai macam cara mendiagnosis diri sendiri memang sudah ada di internet. Saya melihat teman-teman juga bisa mengakses misalnya di website, ya di PDSKJI kami punya juga websitenya pdskji.org. Itu Anda bisa melihat, kira-kira nih saya punya masalah cemas nggak? Saya punya masalah depresi nggak? Saya punya masalah trauma nggak? Ya, itu bisa dicek sendiri. Tapi jangan cuma sampai cek doang. Kalau misalnya di dalam hasil cek tersebut teman-teman mengalami suatu masalah, maka teman-teman bisa juga berobat segera ke dokter jiwa supaya jangan sampai akhirnya menjadi problem. Atau misalnya ada psikolog terdekat di teman-teman di kampus atau di tempat yang biasanya teman-teman datengin misalnya, atau mungkin website di konseling, ya ada beberapa yang membuka layanan psikologi online. Silakan, nggak apa-apa, sementara dulu itu boleh. Tapi kalau saya sendiri lebih suka pasien itu datang langsung. Makanya di dalam praktek belakangan ini menjelang 2022, saya sudah mulai mengurangi telemedicine. Telemedicine hanya untuk pasien lama dan terkontrol. Ya, kalau Senin sekarang sudah tidak lagi ada telemedicine, hanya pasien langsung saja. Nah, teman-teman, jangan tunda. Kalau memang membutuhkan untuk berobat ke dokter jiwa, silakan. Ya, dokter jiwa sekarang sudah banyak di seluruh Indonesia, di rumah sakit umum daerah, rata-rata sudah ada dokter jiwanya. Di rumah sakit swasta juga ada. Bisa menggunakan BPJS juga pada beberapa dokter. Rumah sakit umum, apalagi di rumah sakit umum pusat, rumah sakit umum daerah, pasti bisa pakai BPJS. Kalau di rumah sakit swasta, ada yang bisa, ada yang enggak. Kalau saya memang tidak bisa. Jadi, kalau teman-teman mengalami suatu masalah, jangan ragu, jangan tunda. Segeralah datang berobat ke dokter jiwa atau ke psikolog terdekat di tempat teman-teman semuanya. Mudah-mudahan memahami ya perbedaan antara dokter jiwa dengan psikolog. Semoga apa yang kita berikan pada kesempatan pada hari ini, ya teman-teman sehat-sehat semua. Jangan lupa ya, saya selalu bilang mantra kita bersama, ikhlas, sabar, dan sadar. Semoga teman-teman selalu mengingatnya dan melakukannya juga. Sampai bertemu di lain kesempatan, semoga semua makhluk berbahagia. Salam sehat jiwa. Bye-bye.